Mertuaku menukar bayiku dengan anak selingkuhan suamiku di ruang bersalin. Mereka menuduhku berzina karena wajah bayi itu berbeda, lalu mengusirku demi menguasai hartaku. Kini, aku berjuang merebut kembali darah dagingku dan kehormatanku yang diinjak-injak. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang yang menghantam karang, tak memberi ampun sedikitpun pada tubuhku yang sudah ringkih. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi seluruh wajah dan leherku, membuat rambutku lepek dan menempel tak nyaman di dahi. Aku mencengkeram spray ranjang klinik dengan begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih, berusaha menyalurkan rasa nyeri yang merobek bagian bawah perutku. Ini adalah persalinan pertamaku, momen yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi seorang wanita. Namun entah mengapa, atmosfer di ruangan ini terasa begitu dingin dan mencekam. Suamiku, Bram, berdiri di samping ranjang. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat karena khawatir layaknya seorang calon ayah yang siaga. Matanya bergerak gelisah, sesekali melirik ke arah pintu dan jam dinding, seolah ada hal lain yang lebih penting daripada istri yang sedang bertaruh nyawa di hadapannya. Tangannya yang kugenggam terasa dingin dan lembab, namun genggaman itu lemah, tak ada tenaga yang menguatkan. Di sudut ruangan, ibu mertuaku, Bu Ratna, duduk dengan tenang di sofa tunggal. Dia tidak terlihat cemas sama sekali. Justru, ada sorot mata tajam dan penuh perhitungan yang terpancar dari wajahnya yang masih kencang berkat perawatan mahal, perawatan yang tentu saja dibiayai oleh uangku. Dialah yang bersikeras agar aku melahirkan di klinik ini. Klinik Bunda Sejahtera, sebuah tempat yang katanya eksklusif dan privat milik teman lamanya, terletak agak jauh dari hiruk-pikuk kota. Awalnya aku ingin melahirkan di rumah sakit besar tempat dokter kandunganku biasa praktek. Tapi Bu Ratna terus mendesak dengan alasan privasi dan pelayanan yang lebih personal. Karena aku adalah menantu yang selalu berusaha menyenangkan hati mertua, aku menurut saja. Tarik napas, Fania. Jangan manja. Suara Bu Ratna terdengar ketus, bukannya memberi semangat, malah terdengar seperti perintah. Dulu ibu melahirkan Bram tanpa teriak-teriak seperti orang kesurupan begitu. Aku ingin membalas ucapannya, tapi rasa kontraksi yang hebat kembali datang, membungkam mulutku dengan erangan panjang. Bidan dan dokter di klinik ini juga terasa aneh. Mereka bekerja dalam diam, minim komunikasi, dan sesekali saling bertukar pandang yang mencurigakan. Yang membuat hatiku semakin tidak tenang adalah keberadaan Lydia di klinik ini. Lydia, wanita yang dikenalkan Bram sebagai sepupu jauh dari luar kota yang sedang butuh pekerjaan. Karena kasihan, aku mengizinkannya tinggal di paviliun belakang rumah kami dan memberinya pekerjaan ringan. Kebetulan yang sangat aneh, Lydia juga hamil dan HPL-nya, hari perkiraan lahir, hampir bersamaan denganku. Bu Ratna bilang, Lydia juga akan melahirkan di sini hari ini karena dia yang menanggung biayanya. Katanya, supaya sekalian dan irit biaya. Aku yang saat itu sudah terlalu berat membawa perut, tidak sempat berpikir panjang tentang kejanggalan itu. Pembukaan sudah lengkap, Bu Fania. Ayo, mengejan saat saya beri aba-aba, perintah dokter wanita parubaya itu dengan nada datar. Aku mengumpulkan sisa tenaga terakhirku. Bayangan wajah mungil bayi yang selama 9 bulan ini menendang-nendang perutku menjadi satu-satunya motivasi. Aku ingin memeluknya. Aku ingin melihat wajah perpaduan aku dan Bram. Pewaris tunggal perusahaan mendiang papaku. Aku mengejan sekuat tenaga, rasanya tulang-tulangku mau lolos. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Suara-suara di sekitarku mulai terdengar menjauh dan berdengung. Sedikit lagi. Kepalanya sudah keluar. Dan kemudian, kegelapan perlahan merayap di tepi penglihatanku. Aku mendengar suara tangisan bayi yang lantang. Oaek, oaek. Suaranya begitu kuat, begitu sehat. Hatiku membuncah haru. Itu anakku. Anak laki-lakiku. Anaknya laki-laki, Bu. Sehat, montok sekali. Samar-samar aku mendengar suara bidan. Aku berusaha membuka mata, ingin melihatnya. Anakku, mana anakku? Lirihku lemah. Namun, sebelum aku sempat melihat wujudnya dengan jelas, seorang perawat menyuntikkan sesuatu ke selang infusku.
Ibu istirahat dulu ya, pendarahannya lumayan banyak. Biar kami bersihkan bayinya, kata dokter itu. Detik berikutnya, duniaku gelap gulita. Aku tak sadarkan diri karena kelelahan dan efek obat bius. Entah berapa lama aku tertidur. Saat aku membuka mata, cahaya lampu ruangan terasa menyilaukan. Kepalaku pening, dan tubuhku terasa remuk redam. Kesadaran perlahan kembali mengisi otakku. Aku sudah melahirkan. Di mana bayiku? Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Ruangan ini sepi, hanya ada aku dan Bram yang duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Mas. Panggilku serak. Tenggorokanku kering sekali. Bram tersentak kaget. Dia mengangkat wajahnya. Ada ekspresi yang sulit kubaca di sana. Takut? Marah? Atau jijik? Kamu sudah sadar, ucapnya dingin. Tidak ada senyum, tidak ada ciuman terima kasih di kening seperti yang aku impikan. Anak kita mana? Mas? Aku mau lihat. Pintaku sambil berusaha bangun, meski perutku masih terasa nyeri luar biasa. Tepat saat itu, pintu kamar rawat terbuka kasar. Bu Ratna masuk sambil menggendong sesosok bayi yang dibedong kain biru. Wajah mertuaku itu merah padam, matanya melotot penuh amarah. Di belakangnya, Lydia mengekor dengan wajah sembah pura-pura sedih, namun aku bisa melihat kilatan kemenangan di matanya. Lydia juga menggendong bayi lain. Ini anakmu. Bu Ratna meletakkan bayi yang digendongnya ke pangkuanku dengan sedikit kasar. Bayi itu menangis lirih, suaranya lemah, berbeda sekali dengan tangisan lantang yang kudengar sesaat setelah melahirkan tadi. Aku menatap bayi di pangkuanku. Jantungku mencelos. Bayi ini sangat kecil. Kulitnya agak keriput dan kemerahan seperti bayi yang kurang bulan atau prematur. Dan wajahnya sama sekali tidak mirip denganku ataupun Bram. Hidungnya berbeda, bentuk matanya berbeda. Ibu ini, kenapa kecil sekali? Perasaan tadi dokter bilang bayiku montok? Tanyaku bingung, naluri ibuku mulai berteriak ada yang salah. Hah? Jangan pura-pura bodoh kamu, Fania. Bentak Bu Ratna tiba-tiba, membuatku terlonjak kaget. Bayi di pangkuanku menangis kencang karena kaget. Maksud ibu apa? Lihat wajah anak itu. Lihat. Bu Ratna menunjuk-nunjuk wajah bayi tak berdosa itu. Matanya sipit. Hidungnya begitu. Kulitnya gelap. Tidak ada satupun gen Bram di badan anak itu. Bram itu hidungnya mancung, kulitnya bersih. Kamu lihat anak ini? Aku menatap Bram, meminta pembelaan. Mas, ini anak kita kan? Kamu lihat sendiri kan tadi? Bram membuang muka, tidak berani menatap mataku. Aku kecewa sama kamu, Fania. Aku pikir kamu wanita baik-baik. Kecewa apa? Mas ngomong apa sih? Air mataku mulai menetes. Aku baru saja bertaruh nyawa, dan sekarang aku disidang seperti penjahat. Kami sudah curiga sejak lama, sela Bu Ratna dengan nada berapi-api. Kamu sibuk kerja, sering keluar kota urus bisnis. Ternyata kamu main gila di belakang Bram. Pantas saja kamu ngotot mau lahiran di rumah sakit besar. Pasti biar bisa sekongkol sama dokter sana buat palsukan data. Untung aku bawa ke klinik teman baikku, jadi ketahuan belangmu. Demi Tuhan, Bu, aku tidak pernah selingkuh. Ini anak Bram, teriakku histeris. Aku memeluk bayi kecil itu, meski hatiku ragu, tapi dia tetap bayi yang butuh perlindungan. Bohong. Bu Ratna beralih pada Lydia. Coba lihat anak Lydia. Lydia yang cuma sepupu jauh, anaknya justru lebih mirip Bram daripada anakmu. Itu artinya apa? Artinya gen keluarga kami itu kuat. Kalau anakmu beda jauh, berarti benihnya dari laki-laki lain. Aku menoleh ke arah Lydia. Dia sedang menimang bayi yang gemuk, berkulit putih bersih, dan ya Tuhan, bayi itu memiliki bentuk dagu yang sama persis dengan Bram. Bahkan lekuk bibirnya pun mirip. Bayi itu terlihat sehat, montok, dan suaranya saat menggeliat terdengar kuat. Persis seperti suara yang kudengar saat aku melahirkan tadi. Sebuah dugaan mengerikan melintas di kepalaku. Itu anakku. Bisikku, tanganku gemetar menunjuk bayi di gendongan Lydia. Kalian menukarnya kan? Itu anakku. Suara tangisannya sama dengan yang aku dengar tadi. Lydia mundur selangkah, mendekap bayi itu erat-erat.
Mbak Fania jangan ngawur. Ini anak saya. Saya juga lahiran bareng Mbak tadi. Mbak jangan nuduh sembarangan mentang-mentang anak Mbak cacat dan jelek. Jaga mulutmu, Lydia. Hardiku. Emosiku meledak. Aku berusaha turun dari ranjang, mengabaikan rasa sakit jahitan di bawah sana. Kembalikan anakku. Kalian sekongkol kan? Mas Bram, kamu diam saja. Itu anakmu, Mas. Itu darah dagingmu. Bram akhirnya menatapku. Matanya penuh kebencian yang dibuat-buat. Cukup, Fania. Jangan bikin malu. Aku sudah lihat bayi itu lahir dari rahim Lydia. Dan bayi penyakitan itu lahir dari rahimmu. Aku tidak sudi mengakui anak haram itu sebagai anakku. Aku tidak mau mengazani dia. Bagai disambar petir di siang bolong, hatiku hancur berkeping-keping. Suamiku sendiri menolak anaknya. Suamiku lebih membela sepupunya daripada istrinya. Kalian jahat. Isakku pilu, memeluk bayi kecil di pangkuanku yang terus menangis karena keributan ini. Kalian semua gila harta. Kalian mau menyingkirkan aku kan? Harta? Bu Ratna tertawa sinis. Kami tidak butuh hartamu kalau itu berarti harus membesarkan anak haram. Ingat Fania, di surat perjanjian pranikah, kalau kamu terbukti berzina, semua aset yang kamu bawa dalam pernikahan akan dibekukan sementara sampai proses hukum selesai. Dan hak asuh anak haram ini sepenuhnya urusanmu. Jadi itu tujuannya. Mereka sudah merencanakan ini. Klinik terpencil ini, persalinan bersamaan ini, semuanya adalah skenario busuk untuk merampas perusahaanku dan membuangku. Keluar kalian. Desisku, air mata membasahi wajah bayi kecil itu. Keluar. Kami memang akan keluar, kata Bu Ratna angkuh. Kami akan pulang membawa cucu keponakan kami yang sehat ini. Kamu urus saja anak cacatmu itu di sini. Dan jangan harap bisa pulang ke rumah Bram sebelum tes DNA membuktikan segalanya, meskipun aku yakin hasilnya akan busuk seperti kelakuanmu. Mereka bertiga keluar dari ruangan itu. Bram, Bu Ratna, dan Lydia yang membawa bayi sehat itu, bayi yang aku yakini adalah putraku. Pintu tertutup, meninggalkan aku sendirian di ruangan dingin itu bersama bayi mungil yang lemah dan terus menangis. Aku menunduk menatap wajah bayi di pelukanku. Dia tidak bersalah. Entah anak siapa dia sebenarnya. Apakah anak Lydia atau orang lain, dia hanyalah korban dari kekejaman orang dewasa. Tapi rasa sakit di hatiku begitu dalam. Aku kehilangan anak kandungku di menit pertama dia melihat dunia. Maafkan ibu, nak. Bisikku pada bayi asing di pelukanku, juga pada bayiku yang dibawa pergi mereka. Ibu janji, ibu akan bongkar semua ini. Ibu akan ambil kamu kembali. 3 hari setelah malam neraka di klinik itu, aku akhirnya diizinkan pulang. Bukan dijemput oleh suami layaknya ibu yang baru melahirkan, melainkan pulang sendiri naik taksi online. Tubuhku masih lemah, jalanku masih tertatih, tapi aku memaksakan diri. Di gendonganku, bayi mungil yang kuberi nama Dito tidur dengan napas yang terdengar sedikit berat. Dokter bilang Dito lahir dengan kondisi paru-paru yang belum matang sempurna dan butuh perawatan ekstra. Hatiku teriris melihatnya. Meski aku tahu dia mungkin bukan darah dagingku, tapi dia adalah nyawa yang dititipkan padaku di saat dunia membuangku. Sepanjang perjalanan pulang, aku menyusun kepingan-kepingan kejadian. Lydia adalah selingkuhan Bram. Itu satu-satunya penjelasan logis. Bayi yang dibawa Lydia mirip sekali dengan Bram. Dan bayi yang ada padaku ini, pasti anak Lydia dan Bram yang lahir prematur atau memang kurang sehat. Lalu mereka tukar agar anak mereka yang bagus mendapatkan status sebagai pewaris hartaku, sementara anak yang rusak dibuang bersamaku. Sungguh skenario iblis. Mobil taksi berhenti di depan gerbang rumah Muwahu, rumah peninggalan orang tuaku yang kini terasa seperti benteng musuh. Satpam rumah, Pak Ujang, menatapku dengan pandangan iba saat membukakan gerbang. Dia tidak berani menyapa, seolah takut pada seseorang di dalam sana. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Di sana, mereka sudah menunggu. Bram duduk di sofa utama dengan kaki menyilang, merokok santai. Bu Ratna sedang meminum teh dari cangkir porselen mahalku. Dan Lydia, dia sedang menimang bayi montok itu dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya pulang juga si penzinah, sambut Bu Ratna tanpa menoleh. Aku menguatkan hati,
mendekap Dito lebih erat. Ini rumahku, Bu. Aku berhak pulang kapan saja. Rumahmu? Bram tertawa meremehkan. Dia melempar sebuah amplop coklat ke atas meja. Baca itu sebelum kamu mengklaim apa-apa. Aku meletakkan Dito perlahan di keranjang bayi yang kubawa, lalu mengambil amplop itu. Isinya adalah hasil tes DNA. Mataku membelalak membaca kesimpulannya. Probabilitas keayahan Bramantio terhadap subjek, bayi Dito, adalah 0%. Dan ini, Bram melempar dokumen lain. Gugatan cerai dan pembekuan aset. Kalian memalsukan tes DNA ini. Teriakku, melempar kertas itu ke wajah Bram. Kalian pikir aku bodoh? Kalian menukar bayiku di klinik. Bayi yang dipegang Lydia itu anakku. Jaga bicaramu. Lydia berdiri, berlagak tersinggung. Riko ini anakku. Enak saja kamu mau ngaku-ngaku. Mentang-mentang anakmu cacat, mau ambil anak orang. Riko? Jadi mereka menamai anakku Riko. Nama yang bagus, tapi terdengar menyakitkan keluar dari mulut wanita ular itu. Dengar, Fania, Bu Ratna berdiri, berjalan mendekatiku dengan tatapan mengintimidasi. Kamu sudah terbukti selingkuh secara medis. Sesuai perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dulu, karena saking cintanya sama anakku yang tampan ini. Jika kamu berzina, kamu kehilangan hak tinggal di rumah ini sampai pengadilan memutuskan pembagian harta. Dan karena kamu sekarang dianggap tidak stabil secara mental, karena menuduh orang menukar bayi, pengacara kami sudah mengajukan hak perwalian sementara atas aset perusahaan ke tangan Bram. Aku ternganga. Mereka benar-benar sudah merencanakan ini sampai ke celah hukum terkecil. Pengacara keluarga kami dulu memang orang kepercayaan Papa. Tapi setelah Papa meninggal, Bram perlahan menggantinya dengan teman-temannya yang licik. Aku terlalu sibuk mengurus operasional perusahaan sampai lupa mengawasi legalitas pribadiku. Kalian merampokku. Desisku. Kalian bukan manusia. Kami hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milik Bram sebagai kepala keluarga, sahut Bu Ratna enteng. Laki-laki itu harus pegang kendali, bukan istri yang sok kuasa sepertimu. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Kami tidak mau rumah ini ketularan sial dari anak harammu itu. Aku tidak akan pergi, tegasku. Panggil polisi. Aku akan laporkan penculikan anak. Silakan, tantang Bram tenang. Laporkan saja. Siapa yang akan percaya wanita yang baru melahirkan, depresi postpartum, punya anak yang DNA-nya beda sama suaminya, dan sekarang menuduh sepupu suaminya mencuri anak? Polisi akan membawamu ke rumah sakit jiwa, Fania. Dan kalau kamu masuk RSJ, Dito bayi malang itu akan dikirim ke panti asuhan. Kamu mau? Ancaman itu telak mengenai ulu hatiku. Dito, bayi kecil yang sedang tidur ini. Kalau aku melawan sekarang, aku akan kalah. Mereka punya uangku, mereka punya kekuasaan, dan mereka punya bukti palsu yang kuat. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti balik. Aku tidak bisa berjuang kalau aku dikurung di RSJ. Aku menatap Dito. Napasnya terdengar grok-grok pelan. Dia butuh pengobatan, butuh kasih sayang. Kalau dia benar anak Bram dan Lydia yang dibuang, berarti tidak ada yang menginginkannya di dunia ini selain aku. Dan Riko, anak kandungku, dia aman secara fisik bersama mereka karena dia dianggap aset. Aku harus mundur selangkah untuk maju 1000 langkah nanti. Baik, kataku dengan suara bergetar menahan amarah. Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, Bram, Bu Ratna, Lydia, kalian sedang membangun istana di atas pasir. Suatu saat, ombak akan datang. Dan ombak itu adalah aku. Halah, banyak drama, cibir Bu Ratna. Sana pergi, bawa baju seperlunya saja. Sisanya kami bakar. Aku naik ke kamarku, kamar yang kini terasa asing. Aku mengambil koper besar, memasukkan baju-bajuku dan perlengkapan bayi Dito seadanya. Tidak ada perhiasan, tidak ada uang tunai banyak karena dompetku sudah mereka kosongkan isinya saat aku di klinik. Hanya ada kartu debit pribadiku yang saldonya tidak seberapa, karena sebagian besar uangku ada di rekening perusahaan yang kini mereka bekukan. Saat aku menyeret koper turun tangga, hujan deras mulai turun di luar. Langit seolah ikut menangis melihat ketidakadilan ini. Selamat jalan, Fania. Seru Bram dari sofa,
bahkan tidak repot-repot berdiri. Dia sedang asyik bermain dengan jari-jari mungil Riko, jari-jari anakku. Aku menatap Riko untuk terakhir kalinya. Tunggu Mama, Nak. Mama pasti kembali menjemputmu. Bertahanlah di sana. Aku membuka pintu utama. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajahku. Aku mendekap Dito di dalam jaketku, melindunginya dari dingin. Pak Ujang di pos satpam berlari membawakan payung, matanya berkaca-kaca. Non Fania, Bapak minta maaf nggak bisa bantu. Bisiknya. Nggak apa-apa, Pak. Jaga diri Bapak. Kalau bisa, tolong awasi bayi yang di dalam itu ya, Pak. Pesanku. Pasti, Non. Pasti. Aku berjalan menembus hujan menuju jalan raya untuk mencari taksi. Setiap langkah yang kuambil menjauh dari rumah itu terasa berat, tapi juga menanamkan tekad baja di hatiku. Aku, Fania, yang selama ini dikenal lembut dan penurut, hari ini telah mati. Yang berjalan keluar dari gerbang ini adalah Fania baru. Fania yang akan melakukan apa saja demi kedua anak yang menjadi korban kebiadaban ini. Di dalam dekapan, Dito menggeliat pelan. Maafin ibu ya, Dito. Kita harus hidup susah dulu. Tapi ibu janji, kamu gak akan kekurangan kasih sayang. Taksi datang membelah hujan. Aku masuk ke dalamnya, meninggalkan kehidupan mewahu, meninggalkan anak kandungku di tangan pelakor, dan memulai perjalanan panjang untuk membalas dendam. 3 tahun telah berlalu sejak malam aku diusir dari rumahku sendiri. 3 tahun yang penuh dengan perjuangan, air mata, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Waktu telah mengubah banyak hal, termasuk diriku. Fania yang dulu, putri manja pewaris perusahaan yang tak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini telah lenyap. Digantikan oleh Fania si pekerja keras, ibu tunggal yang tangguh, pemilik usaha catering rumahan, dapur Fania, yang mulai dikenal di lingkungan kontrakan sederhana kami. Kami tinggal di sebuah rumah petak kecil di pinggiran Jakarta. Tidak ada AC, tidak ada lantai marmer, hanya kipas angin tua yang berputar dengan suara berisik dan lantai keramik putih biasa. Tapi disinilah aku menemukan kedamaian bersama Dito. Dito tumbuh menjadi anak laki-laki yang manis, meski fisiknya agak rapuh. Dia sering batuk pilek dan mudah lelah, mungkin efek dari kelahiran prematurnya dulu. Kulitnya sawo matang, rambutnya ikal, dan matanya bulat besar. Sangat berbeda dengan ciri fisikku atau keluarga besarku. Namun, cinta yang tumbuh di hatiku untuknya tidak kurang sedikit pun dari cinta ibu kandung. Dito adalah alasanku bangun setiap pagi jam 3 subuh untuk belanja ke pasar. Alasanku tersenyum saat lelah melanda setelah seharian memasak ratusan kotak nasi pesanan. Ibu, Dito bantuin kupas bawang ya. Suara cempreng Dito membuyarkan lamunanku. Dia duduk di dingklik kecil, memegang bawang merah dengan tangan mungilnya. Aku tersenyum, mengusap kepalanya yang berkeringat. Jangan, sayang. Nanti mata Dito perih. Dito main mobil-mobilan saja di teras. Ya, tapi jangan jauh-jauh. Siap, bos? Serunya sambil hormat, lalu berlari kecil ke teras. Langkah kakinya ringan, meski aku tahu dia sebenarnya cepat lelah. Aku menatap punggung kecilnya dengan haru. Dia memanggilku ibu dengan begitu tulus. Dia tidak tahu bahwa ayah kandungnya membuangnya. Dia tidak tahu bahwa ibu kandungnya sedang hidup mewah di istana yang seharusnya milik kami. Sementara itu, di belahan kota lain, aku tahu bagaimana nasib keluarga lamaku. Dari berita di media sosial dan gosip teman-teman lama yang masih peduli padaku, secara diam-diam, aku tahu Bram dan Lydia hidup bergelimang harta. Perusahaan papa, di bawah kendali Bram yang tidak becus, kabarnya mulai goyah, tapi mereka masih bisa menutupi kerugian dengan menjual beberapa aset properti. Dan Riko, anak kandungku. Aku sering melihat fotonya di Instagram Lydia, akun yang kupantau lewat akun palsu. Riko tumbuh menjadi bocah tampan yang sangat mirip dengan mendiang papa. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung. Di foto-foto itu, Riko selalu memakai baju branded mahal, mainan impor, dan liburan ke luar negeri. Tapi ada satu hal yang selalu membuat hatiku sakit setiap melihat foto Riko. Tatapan matanya. Di balik senyum yang dipaksakan untuk kamera, mata Riko terlihat kosong. Dia jarang terlihat dipeluk atau dicium dengan tulus. Lydia lebih sering memposting foto Riko dengan caption tentang pewaris masa depan, atau
My Prince, seolah Riko adalah trofi, bukan anak. Suatu hari, takdir mempertemukan kami kembali dengan cara yang menyakitkan. Aku mendapat pesanan catering besar untuk acara amal di sebuah mal mewah di Jakarta Pusat. Awalnya aku ragu menerimanya karena lokasinya jauh, tapi bayarannya lumayan untuk tabungan biaya sekolah Dito. Saat aku sedang menatap prasmanan di area hall utama mal, aku mendengar suara keributan kecil di dekat toko mainan yang tak jauh dari tempatku berdiri. Aku mau yang ini, Ma. Mau yang robot merah. Suara rengekan anak kecil terdengar nyaring. Riko, jangan bikin malu. Itu mainan murahan. Mama sudah belikan yang lebih mahal di rumah. Suara bentakan wanita menyusul. Jantungku berhenti berdetak. Suara itu, nama itu. Aku menoleh perlahan. Di depan toko mainan, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun desainer dan tas Hermes, sedang menarik kasar tangan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Itu Lydia. Dan itu Riko. Tapi Riko mau yang ini. Riko nggak suka mainan di rumah. Bosen. Riko mulai menangis, menghentak-hentakkan kakinya. Diam. Lydia mencubit lengan Riko cukup keras. Aku melihat Riko meringis kesakitan, tapi dia menahan tangisnya karena takut. Dasar anak nggak tahu diuntung. Udah dikasih hidup enak masih aja rewel. Persis kayak bapakmu yang lembek itu. Darahku mendidih. Ingin rasanya aku berlari ke sana, menampar Lydia, dan memeluk Riko. Tapi aku sadar posisiku. Aku hanya petugas catering dengan celemek kotor. Kalau aku membuat keributan, aku bisa diusir keamanan, dan kesempatan untuk melihat Riko dari dekat akan hilang. Tiba-tiba, Bram muncul dari dalam toko sepatu pria, membawa beberapa paper bag. Dia terlihat lebih gemuk dan wajahnya kusam, meski pakaiannya necis. Ada apa sih, Ma? Kok ribut-ribut? Tanya Bram malas. Ini anak kamu, Mas? Bikin malu aja nangis di depan umum minta mainan jelek. Aduh Lydia. Ya udah beliin aja kenapa sih? Duit kita banyak kan? Jawab Bram acuh tak acuh. Lebih sibuk mengecek ponselnya. Enak aja. Mending buat beli skincare aku. Udah yuk pulang. Riko, diam atau mama tinggal di sini. Ancam Lydia. Mereka menyeret Riko pergi. Riko berjalan sambil sesenggukan, menoleh ke belakang menatap robot merah di etalase toko dengan tatapan nanar. Saat Riko menoleh, mata kami bertemu. Selama 1 detik yang abadi, Riko menatapku. Dia menatap wanita asing dengan celemek kotor ini. Dan entah kenapa, tangisannya berhenti. Dia menatapku lurus, seolah jiwanya mengenali jiwaku. Seolah darah yang mengalir di tubuhnya beresonansi dengan darahku. Aku tersenyum padanya, air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku menggerakkan bibirku tanpa suara. Sayang. Riko mengerjap. Lalu Lydia menarik tangannya kasar, memutus kontak mata kami. Mereka menghilang di balik kerumunan orang. Aku terduduk lemas di balik meja prasmanan. Kakiku gemetar hebat. Anakku, anak kandungku diperlakukan seperti barang pajangan. Dia punya segalanya, tapi dia tidak punya cinta. Sementara Dito, anak yang dibuang mereka, hidup sederhana tapi penuh cinta bersamaku. 2 nasib yang tertukar. 2 anak yang menjadi korban keserakahan. Hari itu, aku pulang dengan tekad yang semakin membara. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku harus mengambil kembali Riko. Aku harus mengembalikan haknya untuk bahagia, bukan hanya haknya atas harta. Dan Tuhan sepertinya mendengar doaku, karena tak lama setelah itu, sebuah kejadian tak terduga membuka jalan bagi kebenaran untuk terungkap. Seminggu setelah pertemuan di mal, musibah menimpa Dito. Siang itu, Dito sedang bermain lari-larian dengan anak tetangga di gang depan rumah. Sebuah sepeda motor melaju kencang dari tikungan, dan meski pengendaranya sempat mengerem, Dito tetap terserempet stang motor hingga terjatuh keras ke aspal. Dito mengalami luka robek yang cukup dalam di pelipis dan lengan kirinya. Darah mengucur deras. Tetangga berteriak memanggilku. Aku panik luar biasa. Langsung menggendong Dito yang menangis histeris dan membawanya ke IGD Rumah Sakit Umum daerah terdekat dengan naik bajai. Tolong anak saya, Dok. Darahnya banyak sekali. Teriakku saat masuk IGD. Dokter dan perawat segera menangani Dito. Luka di pelipisnya ternyata mengenai pembuluh darah arteri kecil,
Itulah sebabnya darahnya tak berhenti keluar. Ibu, anak ibu kehilangan cukup banyak darah dan kadar Hamengkubuwono-nya drop drastis. Kita perlu transfusi darah segera untuk menstabilkan kondisinya sebelum menjahit lukanya, kata dokter jaga. Lakukan apa saja, Dok? Ambil darah saya. Saya ibunya, seruku tanpa pikir panjang. Baik, kita cek dulu golongan darah ibu dan anak ibu ya untuk crossmatch, kata perawat sambil mengambil sampel darahku dan Dito. Aku menunggu dengan cemas di luar tirai, menggenggam tangan Dito yang mulai dingin. Sabar ya, nak. Sebentar lagi ibu kasih darah ibu buat kamu. 15 menit kemudian, dokter kembali dengan wajah bingung memegang hasil lab. Bu Fania? Ya, Dok? Cocok kan? Golongan darah saya O, Dok. O bisa donor ke siapa saja kan? Tanyaku yakin. Benar, Bu. Ibu golongan darah O positif. Tapi masalahnya bukan di situ. Dokter itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Anak ibu, Dito golongan darahnya A positif. Aku terdiam. Pelajaran biologi SMA berputar di kepalaku. Tunggu sebentar, Dok. Saya O. Suami saya, maksud saya, ayah biologis anak ini, setahu saya golongan darahnya A atau O, saya lupa pastinya, tapi yang jelas bukan B atau A. Aku ingat Bram pernah bilang dia golongan darah A saat kami cek pranikah dulu. Bu, secara medis genetika, seorang ibu bergolongan darah O, genotif OO, tidak mungkin melahirkan anak bergolongan darah AB. Karena anak AB harus mendapat satu gen A dari satu orang tua, dan satu gen B dari orang tua lainnya. Ibu hanya punya gen O untuk diberikan. Jelas dokter itu hati-hati, mungkin takut menyinggung masalah perselingkuhan atau adopsi. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku tahu Dito bukan anak kandungku, tapi mendengarnya dikonfirmasi secara medis dengan cara seperti ini tetap membuatku syok. Dan yang lebih penting, ini adalah bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Jika Dito AB, dan aku O, maka jelas Dito bukan anakku. Lalu siapa orang tuanya? Jika Bram adalah ayahnya, dan Bram golongan darah A, anggaplah Bram heterozigot AO atau homozigot AA, maka ibunya harus memiliki unsur B, bisa B atau AB. Lydia. Aku teringat saat Lydia pernah sakit demam berdarah dulu waktu baru tinggal di pavilion rumah kami. Aku yang mengurus administrasinya di rumah sakit. Di kartu pasiennya tertulis, golongan darah B. Teka-teki itu terjawab sempurna. Bram, A, Lydia, B, sangat mungkin menghasilkan anak bergolongan darah AB, A, B, atau O. Bram, A, Fania, O, hanya bisa menghasilkan anak A atau O. Tidak mungkin AB. Dito adalah anak Bram dan Lydia. Dan Rico. Rico yang kulitnya putih dan golongan darahnya belum kutahu, pasti adalah anakku dan Bram, karena anak kami seharusnya A atau O. Dok? Suaraku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin penemuan kebenaran. Jadi, anak ini, 100% bukan anak kandung saya secara biologis. Dokter itu mengangguk pelan. Benar, Bu. Maaf jika ini menyinggung masalah pribadi. Tidak, Dok. Dokter justru baru saja menyelamatkan hidup saya. Terima kasih. Aku menatap Dito yang terbaring lemah. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Bram dan Lydia. Darah para pengkhianat. Tapi anehnya, aku tidak merasa benci pada Dito. Justru aku semakin kasihan. Orang tua kandungnya sendiri membuangnya karena dia sakit-sakitan, demi harta. Carikan donor AB secepatnya, Dok. Saya akan bayar berapapun, kataku tegas. Sore itu, setelah kondisi Dito stabil berkat donor darah dari bank darah rumah sakit, aku duduk di samping ranjangnya dengan pikiran yang jernih. Aku punya kartu A sekarang. Aku tahu Dito anak siapa. Dan aku tahu di mana anak kandungku. Tapi aku tidak bisa langsung menyerang. Mereka punya uang dan pengacara licik. Hasil tes DNA Dito yang menunjukkan dia anak Bram dan Lydia akan menjadi bom nuklir, tapi aku harus meledakkannya di saat yang tepat. Dan sebelum itu, aku harus memastikan satu hal. Aku harus mendapatkan sampel DNA Rico untuk membuktikan dia adalah anakku. Aku harus masuk ke sarang singa. Aku mengambil ponselku, mencari nomor kontak agen penyalur asisten rumah tangga elit yang dulu pernah kugunakan saat masih kaya. Aku ingat pemiliknya, Bu Yayuk,
adalah orang yang sangat profesional dan berhutang budi padaku, karena dulu aku pernah membantunya saat usahanya hampir bangkrut. Halo, Bu Yayuk? Sapaku dengan suara yang kubuat berbeda. Iya, ini siapa ya? Ini Fania, Bu. Fania Gunawan. Hening sejenak di ujung telepon. Mbak Fania? Astaga. Mbak kemana saja? Saya dengar berita simpang siur. Bu Yayuk, saya butuh bantuan Ibu. Ini soal hidup mati. Saya ingin melamar kerja sebagai pengasuh anak. Tapi saya harus menggunakan identitas baru. Maksud Mbak? Saya ingin bekerja di rumah Bramantio. Saya ingin mengasuh Riko. Tolong masukkan saya ke sana, Bu. Ubah profil saya, dandani saya. Saya mohon. Bu Yayuk terdiam lama. Dia tahu reputasi Bram dan Bu Ratna yang buruk di kalangan pekerja rumah tangga, sering gonta-ganti pembantu karena cerewet dan pelit. Mbak yakin? Itu berbahaya. Kalau ketahuan, saya akan ambil risiko itu, Bu. Saya harus menyelamatkan anak saya. Baik, Mbak. Kebetulan sekali, kemarin Bu Ratna menelepon saya, minta pengasuh baru buat Riko karena yang lama baru saja dipecat gara-gara Riko jatuh saat main. Saya akan atur. Datanglah ke kantor saya besok. Kita akan buat, Mbak Nia, yang baru. Aku menutup telepon dengan senyum dingin. Bersiaplah, Lydia. Pengasuh baru anakmu akan datang. Dan dia akan menjadi mimpi burukmu yang paling nyata. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin besar di kantor Bu Yayuk. Sosok yang terpantul di sana nyaris tak ku kenali. Fania yang anggun dengan kulit bersinar dan rambut tertata rapi telah hilang. Sebagai gantinya, berdiri seorang wanita bernama Nia. Kulitku dibuat terlihat lebih gelap 2 tingkat dengan foundation khusus yang tahan air. Alis tebal alamiku dicukur sedikit dan dibentuk berbeda. Sebuah tahi lalat buatan ditambahkan di sudut bibir kiriku. Rambutku yang biasanya tergerai indah kini digelung ketat ke belakang, disembunyikan di balik kerudung instan sederhana berwarna kusam. Aku mengenakan pakaian longgar bermotif bunga-bunga norak yang membuat tubuhku terlihat lebih berisi dan tak berbentuk. Kacamata minus dengan bingkai tebal kuno bertengger di hidungku, menyembunyikan sorot mata tajamku. Sempurna, puji Bu Yayuk sambil mengelilingiku. Bahkan Pak Bram yang pernah tidur sekamar denganmu pun tak akan mengenali kalau kamu lewat di depannya. Mbak, gestur tubuhmu juga harus diubah ya. Jangan tegak, agak membungkuk sedikit, seperti orang yang kurang percaya diri. Terima kasih, Bu Yayuk. Saya berhutang nyawa pada Ibu, ucapku tulus. Hati-hati, Mbak Fania. Ingat, tujuanmu hanya ambil sampel DNA, lalu keluar. Jangan terbawa emosi, pesan wanita parubaya itu. Siang harinya, aku diantar supir agen ke alamat yang sangat aku hafal di luar kepala. Rumahku. Istana masa kecilku. Melihat gerbang hitam tinggi itu lagi, hatiku berdesir nyeri. Dulu, gerbang ini selalu terbuka menyambutku. Kini, cat hitamnya terlihat agak kusam, dan ada beberapa tanaman liar merambat di pagar yang tidak dibersihkan. Rumput di halaman depan juga terlihat agak tinggi. Sepertinya Bram dan Lydia terlalu sibuk foya-foya sampai lupa merawat rumah. Atau mungkin mereka pelit menyewa tukang kebun profesional seperti dulu. Kami dipersilakan masuk oleh Pak Ujang. Satpam setia itu menatapku sekilas tanpa minat, lalu kembali ke posnya. Dia tidak mengenaliku. Bagus. Aku dibawa masuk ruang tamu lewat pintu samping. Pintu untuk pelayan. Ini Nia, Bu. Pengasuh yang saya rekomendasikan, kata staf Bu Yayuk. Bu Ratna menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sangat familiar. Umur berapa kamu? Tanyanya ketus. 35, Bu, jawabku dengan suara yang kubuat sedikit cempreng dan logat daerah yang kental. Aku memalsukan umurku 10 tahun lebih tua. Punya pengalaman urus anak balita? Punya, Bu. Saya pernah urus 3 anak majikan sebelumnya. Bagus. Asal kamu tahu ya, cucu saya itu, Riko, anaknya aktif dan agak nakal. Pengasuh sebelumnya tidak betah karena Riko suka melempar barang. Kamu harus sabar. Dan satu lagi, jangan genit sama tuan rumah. Anak saya, Pak Bram, itu ganteng dan kaya. Jangan mimpi kamu bisa menggoda dia,
cercanya. Aku menahan diri untuk tidak tertawa sinis. Menggoda Bram? Pria lemah yang tidak punya pendirian itu? Dikasih gratis pun aku tidak sudi lagi. Saya kesini mau kerja cari uang halal. Bu, bukan cari suami, jawabku sambil menunduk. Ya sudah. Gajimu UMR, libur cuma sebulan sekali. Kalau kerjamu bagus, nanti saya naikkan. Sekarang langsung kerja. Riko ada di kamar bermain. Aku mengangguk patuh dan bergegas menuju kamar bermain di lantai 1. Jantungku berdegup kencang. Riko, anakku. Saat aku membuka pintu kamar bermain, pemandangan di dalam sana membuat hatiku hancur. Kamar itu penuh dengan mainan mahal. Ada mobil-mobilan listrik, action figure impor, dan perosotan indoor. Tapi di tengah kemewahan itu, seorang anak laki-laki kecil duduk sendirian di pojok ruangan, membelakangiku. Dia sedang menyusun balok Lego dengan gerakan lesu. Tidak ada tawa, tidak ada keceriaan. "Den Riko," panggilku pelan. Anak itu menoleh. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya adalah cerminan wajah papaku. Hidung mancung itu, bentuk bibir itu. Dia menatapku dengan mata bulat yang redup. "Siapa?" tanyanya polos. "Saya Nia. Saya yang bakal nemenin Den Riko main mulai sekarang," kataku sambil berlutut agar sejajar dengannya. Riko tidak antusias. Dia kembali menyusun legonya. "Ibu Lydia mana?" "Ibu Lydia sedang istirahat di kamar." "Den," jawabku asal. Aku tahu Lydia pasti sedang scrolling media sosial atau belanja online di kamar utama. "Ibu selalu istirahat," gumam Riko pelan, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. "Ibu nggak pernah mau main Lego sama Riko," katanya Riko berisik. Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Kalau begitu, Nia yang temani mainnya? Nia jago bikin istana dari Lego loh." Riko menatapku ragu. "Beneran?" "Beneran. Yuk, kita bikin benteng yang tinggi." Sore itu, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku bermain dengan anak kandungku. Setiap kali dia menyentuh tanganku, aku ingin sekali memeluknya erat dan berbisik, "Ini ibu, nak. Ibu kandungmu." Tapi aku harus menahan diri. Misi utamaku belum selesai. Aku mengendap-endap ke dapur untuk mengambil air minum, sambil memantau situasi. Bram sedang duduk di teras belakang, merokok sambil menelepon seseorang dengan nada tinggi. "Gila kamu. Kita nggak bisa jual aset tanah di Bogor itu sekarang. Sertifikatnya masih atas nama Fania dan belum balik nama penuh karena sengketa warisnya belum kelar." Suara Bram terdengar frustrasi. Aku tersenyum miring di balik tembok dapur. Bagus, ternyata pengacara bayaran yang kusewa diam-diam untuk mengulur proses balik nama aset mulai bekerja. Setelah Bram naik ke lantai 2, aku segera keluar ke teras belakang. Dengan menggunakan tisu, aku mengambil puntung rokok yang baru saja dihisap Bram. Masih ada sedikit air liur di filternya. Itu sumber DNA yang sempurna. Aku memasukkannya ke dalam plastik klip kecil yang sudah kusiapkan di saku dasterku. 1 dapat. Tinggal 1 lagi, DNA Riko. Keesokan paginya, aku bertugas memandikan Riko dan menyisir rambutnya. Ini kesempatan termudah. "Selamat pagi, anak ganteng," sapaku saat masuk ke kamar Riko. "Pagi, Mbak Nia." Riko menguap, lalu merentangkan tangan minta digendong. Hatiku meleleh. Dia sudah mulai nyaman denganku hanya dalam waktu 1 hari. Aku memandikannya dengan air hangat, menyabuni tubuh mungilnya dengan hati-hati. Kulitnya putih bersih, kontras dengan kulit Dito yang sawo matang. 2 anakku, dengan nasib yang tertukar. Setelah mandi dan berpakaian, aku mendudukkan Riko di depan cermin. Aku mengambil sisir. "Riko rambutnya halus banget ya," pujiku sambil menyisir rambutnya pelan. Aku menyisir beberapa kali, memastikan ada helai rambut yang rontok dan tersangkut di sisir. Dan benar saja, ada 3 helai rambut yang tersangkut. Aku melihat bagian ujungnya, ada folikel, akar rambut, berwarna putih kecil. Sempurna. DNA inti ada di akar rambut. "Nah, sudah ganteng," seruku. "Mbak Nia, Riko mau makan nasi goreng buatan Mbak Nia lagi." "Enak," pintanya. "Siap." Meluncur. Saat Riko turun ke ruang makan, aku berpura-pura membereskan kamarnya.
Dengan cepat, aku mengambil helai rambut dari sisir itu, memasukkannya ke plastik klip terpisah yang sudah kuberi label, anak. Sekarang aku punya kuncinya. Puntung rokok Bram dan rambut Riko. Jika tes DNA membuktikan Riko adalah anak Bram, probabilitas 99,9%, maka itu membuktikan Riko bukan anak Lydia, karena Dito sudah terbukti anak Lydia dan Bram via golongan darah dan tes DNA Dito sebelumnya. Dan jika Riko anak Bram tapi bukan anak Lydia, maka satu-satunya kemungkinan adalah dia anakku. Namun, sebelum aku keluar dari rumah ini untuk membawa sampel itu ke laboratorium, aku membutuhkan satu hal lagi. Bukti pengakuan. Tes DNA hanya membuktikan biologi, tapi rekaman pengakuan akan membuktikan niat jahat dan persekongkolan mereka, yang akan sangat berguna untuk memenjarakan mereka. 2 minggu berlalu. Aku masih bertahan di rumah itu dengan identitas sebagai Nia. Hubunganku dengan Riko semakin dekat. Dia bahkan lebih sering memanggilku, Ibu Nia, daripada memanggil Lydia. Hal ini mulai memicu ketidaksukaan di hati Bu Ratna dan Lydia. Siang itu, aku sedang menyuapi Riko makan siang di ruang tengah. Riko makan dengan lahap, sesuatu yang jarang terjadi menurut cerita pelayan lain. Pintar sekali makannya, pujiku. Bu Ratna yang sedang membaca majalah di sofa melirikku tajam. Kamu pakai pelet apa sih, Nia? Kok Riko bisa nurut banget sama kamu? Padahal sama ibunya sendiri dia susah makan. Nggak pakai apa-apa, Bu. Cuma diajak ngobrol aja. Jawabku merendah. HMPH. Jangan sok keibuan kamu. Ingat, kamu cuma pembantu. Cibir Lydia yang baru turun dari tangga, sudah rapi dengan baju molnya. Bu, aku mau arisan dulu ya. Riko titip si Nia aja. Lydia, tegur Bu Ratna. Kamu itu ibu macam apa? Anak sendiri nggak diurus, malah keluyuran terus. Pantas Riko lebih lengket sama pembantu. Aduh, Bu, kan ada pembantu yang kita bayar. Buat apa bayar kalau aku yang capek? Bantah Lydia ketus. Ketegangan antara mertua dan menantu palsu ini semakin sering terjadi. Uang yang mulai menipis dan tekanan bisnis membuat mereka mudah meledak. Aku tahu ini saatnya. Aku harus mengguncang emosi Lydia sampai dia lepas kendali. Titik lemah Lydia bukan Riko, bukan Bram, tapi Dito. Aku tahu dari tatapan Lydia saat dia melihat foto-foto bayi di majalah, ada kerinduan yang dia sembunyikan. Bagaimanapun jahatnya dia, Dito adalah anak kandung yang dia lahirkan dan dia susui sebentar sebelum ditukar. Naluri ibu itu tidak bisa dimatikan sepenuhnya. Sore harinya, aku sengaja duduk di dekat dapur saat Lydia sedang mengambil minum. Aku memegang ponselku, berpura-pura sedang menelepon teman dengan suara yang cukup keras agar terdengar. Ya ampun, Sri, kasihan banget ya. Siapa namanya? Dito? Iya, anak yang tinggal di kontrakan Gang Kelinci itu kan? Yang ibunya jualan catering, ucapku dengan nada dramatis. Gerakan tangan Lydia yang sedang menuang air terhenti. Punggungnya menegang. Ya Allah, kritis? Demam berdarah syok? Masuk ICU? Lanjutku, semakin mendramatisir. Padahal sebenarnya Dito sedang sehat-sehat saja di rumah bermain dengan tetangga yang kutitipi. Ini adalah pancingan. Kata dokter harapannya tipis ya. Kasihan ibunya, Bu Fania itu, nangis-nangis darah katanya. Prang. Gelas di tangan Lydia jatuh ke lantai, pecah berantakan. Aku pura-pura kaget dan menutup telepon. Astaga. Bu Lydia? Ibu nggak apa-apa. Wajah Lydia pucat pasi, bibirnya gemetar hebat. Kamu bilang apa tadi? Siapa yang kritis? Anu Bu, itu anak tetangga teman saya. Namanya Dito. Kasihan Bu, anaknya kecil, sakit-sakitan, sekarang katanya kritis di rumah sakit umum. Ibunya janda miskin, nggak punya biaya. Lydia mencengkeram bahuku, kukunya menancap sakit. Rumah sakit mana? Di mana dia dirawat? Di RSUD Pasar Minggu kalau nggak salah. Bu, kenapa ibu tanya? Lydia tidak menjawab. Dia melepaskan cengkeramannya dan berlari menuju kamar utama di lantai atas. Aku tersenyum tipis. Umpan dimakan. Aku segera membereskan pecahan gelas itu, lalu mengendap-endap naik ke lantai 2. Aku berdiri di balik pintu kamar utama yang sedikit terbuka.
Aku menyiapkan fitur perekam suara di ponselku yang terselip di saku daster. Di dalam kamar, terdengar suara keributan. Aku mau ke sana, Mas. Aku mau lihat Dito. Dia sekarat. Suara Lydia terdengar histeris, diselingi isak tangis. Kamu gila? Bentak Bram. Mau ngapain kamu ke sana? Cari mati? Kalau kamu muncul di sana, Vania bakal curiga. Lagian kita sudah sepakat melupakan anak itu. Aku nggak bisa, Mas. Itu anakku. Darah dagingku, jerit Lydia. Riko bukan anakku. Aku capek pura-pura sayang sama anak Vania yang manja itu, sementara anak kandungku sendiri mau mati di rumah sakit kumuh. Dito butuh aku. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Pengakuan itu. Lydia. Kecilkan suaramu, desis Bram panik. Dengar ya, kita melakukan ini demi masa depan kita. Kita tukar Dito yang penyakitan itu dengan Riko supaya kita bisa dapat warisan Vania. Kalau sekarang kamu ke sana dan ketahuan kalau Dito itu anak kita, tamat riwayat kita. Kita bakal dipenjara. Aku nggak peduli soal harta lagi, Mas. Dito kritis. Kalau dia mati gimana? Aku ibu macam apa membiarkan anakku mati sendirian? Dia nggak bakal mati. Vania itu ulet. Dia pasti usahakan yang terbaik. Sudah, jangan bodoh. Hapus air matamu. Kalau ibu tahu kamu mau nemuin Dito, kamu bisa diusir dari sini. Kamu jahat, Mas. Kamu bapaknya Dito tapi kamu tega biarin dia menderita demi uang. Aku nyesel ngikutin rencana ibumu buat nuker bayi itu di klinik dulu. Klik. Aku mematikan rekaman. Tanganku gemetar, tapi kali ini karena kemenangan. Aku sudah mendapatkan semuanya. Sampel DNA Riko. Sampel DNA Bram. Dan rekaman suara Lydia dan Bram yang mengakui secara gamblang bahwa Dito adalah anak kandung mereka. Riko adalah anak Vania. Mereka menukar bayi itu dengan sengaja demi warisan. Aku menyimpan ponselku baik-baik di saku dalam. Aku turun kembali ke lantai 1 dengan hati yang bergemuruh. Rasanya aku ingin langsung lari ke kantor polisi sekarang juga. Tapi aku harus sabar sedikit lagi. Aku butuh panggung yang tepat untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan mereka secara diam-diam tidak akan cukup membayar rasa sakitku. Aku ingin mempermalukan mereka di depan dunia, sama seperti mereka mempermalukanku 3 tahun lalu. Dan kesempatan itu akan datang 3 hari lagi. Ulang tahun Riko yang keempat. Bram sudah menyebar undangan ke banyak rekan bisnis, media, dan sosialita. Dia ingin menjadikan pesta ulang tahun Riko sebagai ajang pamer bahwa keluarga dan perusahaannya masih eksis dan bona fide. Dia ingin menutupi rumor kebangkrutan dengan pesta mewah. Oh, Bram. Pesta itu memang akan sangat meriah. Tapi bukan karena kue ulang tahun atau badut sulap. Pesta itu akan meriah karena kado spesial yang akan kubawa. Malam itu, aku minta izin pulang cepat dengan alasan sakit perut. Padahal, aku pergi ke laboratorium genetika swasta ternama yang buka 24 jam untuk menyerahkan sampel DNA Riko dan puntung rokok Bram. Aku membayar biaya layanan kilat ekspres agar hasilnya keluar dalam 2x 24 jam. Tolong ya, Dok. Ini sangat penting. Pintaku pada petugas lab. Baik, Bu. Hasilnya akan kami kirimkan via email dan kurir lusa pagi. Lusa. Tepat di hari ulang tahun Riko. Aku pulang ke kontrakan, memeluk Dito yang sedang tidur nyenyak, dan tentu saja tidak kritis seperti ceritaku pada Lydia. Aku mencium pipi gembilnya. Sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi kita jemput kakakmu. Dan kita akan ambil kembali rumah kita. Dito menggeliat dalam tidurnya, seolah mengamini janjiku. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu persiapan perang terakhirku. Topeng, Nia, akan segera kulepas, dan Vania yang asli akan kembali bertahta. Hari itu akhirnya tiba. Langit Jakarta cerah, seolah mendukung rencana besar yang sudah kususun dengan rapi. Rumah Mowahu, yang selama 3 tahun ini diduduki oleh para pencuri, kini dihias sedemikian rupa. Balon-balon berwarna emas dan biru menghiasi pilar-pilar rumah, karpet merah digelar di pintu masuk, dan sebuah panggung kecil didirikan di taman belakang yang luas. Ini adalah pesta ulang tahun Riko yang keempat.
Bram dan Bu Ratna benar-benar all out untuk acara ini, bukan karena mereka menyayangi Riko, tapi karena mereka ingin menutupi isu kebangkrutan perusahaan dengan memamerkan kemewahan palsu kepada rekan bisnis dan media. Sebagai Nia, aku sibuk sejak pagi buta. Aku membantu memakaikan baju pesta pada Riko. Anakku terlihat tampan dengan setelan jas mini berwarna biru dongker. Namun, wajahnya murung. Kenapa cemberut? Sayang, kan hari ini ulang tahun Riko, tanyaku sambil merapikan dasi kupu-kupunya. Riko nggak suka pesta, Mbak Nia. Riko capek disuruh senyum terus sama nenek, keluhnya polos. Riko mau main sama Mbak Nia aja di kamar. Hatiku mencelos. Aku berlutut, menatap mata bulatnya yang jernih. Riko harus kuat ya. Hari ini hari spesial. Nanti Mbak Nia kasih hadiah paling bagus buat Riko. Hadiah yang bakal bikin Riko nggak sedih lagi. Janji? Janji. Pukul 4 sore, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Para sosialita dengan gaun glamor dan tas bermerek saling cipika-cipiki, memamerkan berlian mereka. Wartawan dari beberapa media gaya hidup juga hadir. Kamera mereka berkilatan memotret keluarga bahagia, Bram, Lydia, dan Riko. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan minuman, menatap sandiwara itu dengan tatapan dingin. Lydia terlihat cantik dengan gaun merah menyala, menggandeng Bram yang memakai jas mahal. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera, sesekali mencium pipi Riko dengan gaya yang dibuat-buat. Bu Ratna berdiri di samping mereka, dagunya diangkat tinggi, menikmati sorotan lampu seolah dia adalah Ratu Inggris. Lihatlah, cucu saya Riko, pewaris tunggal grup Gunawan, kata Bu Ratna lantang pada sekelompok ibu-ibu arisan. Mirip sekali dengan ayahnya, kan? Bibit unggul memang tidak bisa bohong. Aku menahan tawa sinis. Bibit unggul? Tunggu saja sampai kalian tahu bibit siapa itu sebenarnya. Saat acara pemotongan kue dimulai, semua tamu berkumpul di depan panggung. Bram memegang mikrofon, memulai pidato omong kosongnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari bahagia bagi putra kami tercinta, Riko. Dia adalah cahaya mata kami, penerus masa depan perusahaan. Ini saatnya. Aku meletakkan nampan minumanku di meja terdekat. Aku menyelinap keluar lewat pintu samping, menuju sebuah mobil van hitam yang sudah parkir di jalan belakang rumah sejak 1 jam lalu. Itu mobil tim pengacaraku dan polisi yang menyamar. Di dalam mobil itu, aku menghapus riasan, Nia, dengan cepat. Aku melepas kerudung instan kusam dan wig rambut palsu yang kupakai. Aku melepas daster longgar dan bantalan busa yang membuat badanku terlihat gemuk. Di baliknya, aku sudah mengenakan gaun hitam elegan yang membalut tubuh rampingku dengan sempurna. Gaun yang melambangkan duka bagi mereka, tapi kekuatan bagiku. Aku memulas lipstik merah marun di bibirku. Vania telah kembali. Sudah siap, Bu Vania? Tanya pengacaraku, Pak Haryo, sambil menyerahkan sebuah flash disk. Sangat siap, jawabku mantap. Kami berjalan masuk kembali ke area pesta, bukan lewat pintu samping, tapi lewat gerbang utama yang kini dijaga oleh tim keamanan sewaanku yang baru saja mengambil alih pos satpam. Pak Ujang dengan senang hati membukakan gerbang untuk Non Vania yang asli. Di panggung, Bram masih berpidato. Dan saya berharap Riko tumbuh menjadi anak yang membanggakan seperti ibunya, Lydia. Tepuk tangan riuh terdengar. Lydia tersenyum malu-malu kucing. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan slide foto-foto Riko, mendadak mati. Menjadi hitam pekat. Tamu-tamu mulai berbisik bingung. Loh, kok mati? Listriknya turun? Bram menepuk-nepuk mikrofonnya yang juga mendadak mati suaranya. Dia menoleh ke operator di samping panggung dengan wajah kesal. Hei, kenapa ini? Nyalakan lagi. Operator itu, yang ternyata adalah orang suruhanku, hanya mengangkat bahu dan menunjuk ke arah pintu masuk ruang pesta. Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk. Di sana, aku berdiri. Lampu sorot taman tiba-tiba menyala terang ke arahku, membuatku menjadi pusat perhatian. Gaun hitamku berkibar di tiup angin sore. Aku berjalan dengan langkah tegap, tatapan mataku lurus menusuk ke arah panggung. Di belakangku,
Pak Haryo dan 4 orang polisi berseragam lengkap berjalan mengiringi. Keheningan melanda pesta itu. Mulut-mulut terbuka karena kaget. Bisik-bisik mulai terdengar, kali ini lebih keras. Itu, bukannya Fania? Mantan istrinya Bram? Katanya dia gila dan diusir. Ya ampun, dia cantik sekali. Beda banget sama gosipnya. Bram memucat. Mikrofon di tangannya terlepas dan jatuh berdebum ke lantai panggung. Lydia mundur selangkah, wajahnya pias seperti mayat. Bu Ratna membelalakan mata, mulutnya menganga tak percaya. Selamat sore semuanya. Suaraku menggema. Aku menggunakan mikrofon wireless yang sudah disiapkan Pak Haryo. Suaraku tenang, namun tajam dan mengintimidasi. Maaf saya terlambat. Macet sekali jalan menuju kebenaran. Aku terus berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis menyingkir memberiku jalan, layaknya laut merah yang terbelah untuk Musa. Aku naik ke atas panggung, berdiri tepat di hadapan Bram dan Lydia. Fania, kakakmu, ngapain di sini? Satpam. Usir dia, teriak Bu Ratna histeris, berusaha menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Satpammu sudah tidak ada, Bu Ratna, jawabku dingin, dan ini masih rumahku. Sertifikatnya masih atas namaku. Jadi, siapa yang berhak mengusir siapa? Aku beralih menatap para tamu. Bapak Ibu sekalian, kalian diundang ke sini untuk merayakan ulang tahun pewaris perusahaan Gunawan, bukan? Tapi tahukah kalian, siapa sebenarnya anak yang kalian rayakan ini? Fania. Hentikan. Jangan bikin malu. Desis Bram, mencoba meraih lenganku. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku memberi kode pada operator. Layar besar di belakang kami menyala kembali. Kali ini, bukan foto Riko, melainkan sebuah dokumen hasil tes DNA yang diperbesar. Ini adalah hasil tes DNA terbaru dari Laboratorium Genetika Forensik, jelasku lantang. Tes antara Bramantio dan Riko. Tamu-tamu mendekat, menyipitkan mata membaca tulisan di layar. Hasil, probabilitas keayahan 99,9%. Riko adalah anak kandung Bramantio. Loh? Terus masalahnya apa? Kan memang anaknya, celetuk salah satu tamu. Sabar, kataku tersenyum miring. 3 tahun lalu, Bram dan ibunya mengusir saya dengan tuduhan saya berselingkuh, karena wajah anak yang saya gendong saat itu tidak mirip Bram. Mereka bilang anak itu bukan anak Bram. Dan Lydia? Aku menunjuk Lydia yang gemetar, mengklaim Riko sebagai anak kandungnya yang mirip Bram. Layar berganti slide. Menampilkan hasil tes golongan darah dan analisis genetik Dito, anak yang kuasuh. Anak Dito, golongan darah AB. Ibu Fania, golongan darah O. Kesimpulan, mustahil Fania adalah ibu biologis Dito. Anak yang saya bawa pergi 3 tahun lalu, Dito, terbukti bukan anak saya. Dan ini yang paling menarik. Layar berganti lagi. Menampilkan rekaman video CCTV, visual, yang digabungkan dengan rekaman suara yang kudapat tempo hari. Foto Lydia dan Bram, serta transkrip percakapan mereka. Suara Lydia yang histeris memenuhi taman itu. Aku mau ke sana, Mas. Aku mau lihat Dito. Dia sekarat. Riko bukan anakku. Aku capek pura-pura sayang sama anak Fania. Kita tukar Dito yang penyakitan itu dengan Riko supaya kita bisa dapat warisan Fania. Boom. Suasana pesta meledak. Tamu-tamu terpekik kaget. Wartawan langsung merangsek maju, mengarahkan kamera mereka ke wajah-wajah pelaku. Cahaya blitz bertubi-tubi menghajar mereka. Jadi, anak yang sakit itu anak haram mereka? Dan anak pewaris ini anak Fania? Gila. Kejam banget. Penculikan anak itu namanya. Lydia menutup telinganya, menjerit histeris. Matikan. Matikan. Bu Ratna memegang dadanya, wajahnya biru. Bohong. Itu rekayasa. Fania pakai ilmu hitam, teriaknya ngawur. Aku menatap mereka dengan puas. Rekayasa? Suara kalian jernih sekali di situ. Dan tes DNA tidak bisa bohong. Kalian menukar anakku yang sehat dengan anak sakit hasil perselingkuhan kalian, hanya demi uang. Bram, yang sadar posisinya sudah tamat, tiba-tiba bertindak nekat.
Dia melihat Riko yang berdiri bingung di pinggir panggung. Bram berlari menyambar Riko, menggendongnya paksa. Mundur. Atau aku sakiti anak ini, ancam Bram, mengeluarkan pisau lipat kecil dari saku jasnya. Dia benar-benar sudah hilang akal. Mengancam anaknya sendiri. Riko menangis ketakutan. Papa, lepas. Sakit. Aku mau Mbak Nia. Mbak Nia tolong. Mendengar Riko memanggil namaku, nama samaranku, hatiku teriris. Mas Bram, lepaskan Riko. Itu darah dagingmu sendiri. Teriakku, maju selangkah. Mundur. Biarkan aku pergi. Siapkan mobil. Teriak Bram, pisau itu menempel di leher Riko. Polisi yang bersiaga langsung mengacungkan senjata. Jatuhkan senjata. Anda sudah terkepung. Bram, jangan gila kamu. Teriak Bu Ratna, kali ini dia benar-benar ketakutan. Di tengah ketegangan itu, Riko yang meronta melihatku. Matanya memohon. Mbak Nia? Isaknya. Aku menatap Riko, menyalurkan ketenangan lewat mataku. Riko sayang, lihat mata. Ibu, jangan gerak ya, nak. Bram lengah sedikit karena bingung melihat Riko memanggilku. Mbak Nia, padahal aku berpenampilan sebagai Vania. Dia tidak tahu bahwa akulah pengasuh itu. Siapa Nia? Kamu Vania? Bentak Bram. Saat Bram lengah itulah, salah satu polisi berpakaian preman yang menyamar sebagai pelayan di belakang Bram langsung menyergapnya. Dia memukul tangan Bram hingga pisau terlepas, dan menarik Riko menjauh. Bram dibanting ke lantai panggung. Borgol langsung terpasang di tangannya. Arg. Lepas. Ini konspirasi, raung Bram. Riko yang terlepas langsung berlari. Dia tidak berlari ke Lydia. Dia tidak berlari ke neneknya. Dia berlari ke arahku. Mbak Nia. Aku berlutut, menangkap tubuh mungil itu dalam pelukanku. Iya, sayang, ini ibu, ini Mbak Nia. Aku mendekapnya erat, mencium aroma rambutnya yang tadi pagi kusisir. Air mataku tumpah tak terbendung. Akhirnya, setelah 3 tahun yang menyiksa, anakku kembali ke pelukanku. Sementara itu, kekacauan terjadi di sisi lain panggung. Lydia mencoba kabur lewat kerumunan tamu, tapi para ibu-ibu sosialita yang marah justru menghalanginya. Dasar wanita jahat. Tega kamu buang anak sendiri. Cemooh seorang tamu sambil mendorong Lydia. Polisi segera menangkap Lydia. Bu Ratna yang melihat anak dan menantunya ditangkap, akhirnya benar-benar pingsan. Kali ini bukan akting, tapi syok berat karena egonya hancur lebur. Pesta ulang tahun yang mewah itu berakhir menjadi panggung pengadilan bagi mereka. Dan di tengah reruntuhan kesombongan mereka, aku berdiri memeluk putraku, pemenang sesungguhnya. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung perlahan menjauh, membawa serta 3 parasit yang selama ini menggerogoti hidupku. Bram, Lydia, dan Bu Ratna dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ancaman hukumannya berlapis. Pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan aset, hingga penculikan anak dan penelantaran anak dalam kasus Dito. Para tamu sudah pulang satu persatu, menyisakan tatapan simpati dan bisik-bisik yang akan menjadi topik hangat di ibu kota selama berbulan-bulan ke depan. Tim catering, teman-teman seperjuanganku, sedang membereskan sisa pesta. Aku duduk di sofa ruang tengah rumahku. Rumah ini terasa begitu besar dan sunyi sekarang, tapi udaranya terasa lebih ringan. Riko duduk di pangkuanku, masih sesenggukan. Dia bingung, takut, dan lelah. Mbak Nia, Papa kenapa ditangkap polisi? Ibu Lydia juga? Tanyanya dengan suara serak. Aku mengusap punggungnya lembut, menghapus sisa air mata di pipi gembilnya. Ini adalah momen yang paling berat, menjelaskan kebenaran pada anak sekecil ini. Riko sayang, dengarkan ibu ya, ucapku lembut. Orang-orang jahat tadi sudah pergi. Mereka dihukum karena mereka nakal. Sekarang Riko aman di sini. Terus Riko sama siapa? Nenek juga dibawa? Tanyanya cemas. Aku mengangkat dagunya, menatap matanya dalam-dalam. Riko sama ibu. Riko tahu nggak? Sebenarnya, yang melahirkan Riko itu bukan ibu Lydia, tapi ibu Vania. Ibu yang ini? Riko mengerjap, bingung. Mbak Nia itu, ibu Vania? Aku tersenyum,
mengangguk. Iya, Mbak Nia menyamar jadi pengasuh supaya bisa dekat sama Riko. Karena ibu kangen sekali sama Riko. Ibu adalah ibu kandung Riko. Riko terdiam sejenak, memproses informasi itu dengan otak kecilnya. Lalu, dia memegang pipiku dengan tangan mungilnya. Berarti, ibu nggak bakal ninggalin Riko kayak ibu Lydia? Nggak akan pernah, sayang. Ibu akan selalu sama Riko. Selamanya. Riko memeluk leherku erat sekali. Riko sayang ibu Nia, ibu Fania. Kami berpelukan lama, menyalurkan kerinduan yang tertunda selama 3 tahun. Rasanya seperti ada lubang di dadaku yang akhirnya tertutup kembali. Tiba-tiba, ponselku berdering. Pak Haryo, pengacaraku. Halo, Bu Fania. Saya di kantor polisi sekarang. Ada satu hal, Lydia ingin bicara dengan ibu sebentar sebelum dia dimasukkan ke sel tahanan. Dia memohon-mohon. Katanya soal anak itu, Dito. Aku terdiam sejenak. Dito. Anak yang sedang menunggu di kontrakan bersama tetangga. Baik, Pak. Saya ke sana. Aku menitipkan Riko pada Pak Ujang dan salah satu teman cateringku yang sangat bisa dipercaya. Aku harus menyelesaikan satu urusan lagi. Sesampainya di kantor polisi, aku melihat Lydia duduk di ruang interogasi. Dia sudah tidak terlihat angkuh. Gaun merahnya kusut, make-upnya luntur, matanya bengkak. Saat melihatku masuk, dia langsung berdiri, tangannya terborgol di meja. Fania? Suaranya parau. Mana Dito? Dia benar-benar kritis? Dia mati. Jadi dia masih percaya kebohonganku soal Dito kritis. Di balik kejahatannya, ternyata dia masih punya sedikit hati nurani seorang ibu. Dito baik-baik saja, jawabku datar, duduk di hadapannya. Dia sehat. Dia ada di rumah kontrakan saya. Saya cuma bohong supaya kamu mengaku. Lydia ternganga, lalu bahunya merosot lemas. Dia menangis lega, tapi juga malu. Syukurlah dia hidup. Kenapa kamu peduli sekarang, Lydia? 3 tahun lalu kamu membuangnya seperti sampah karena dia lahir kecil dan sakit-sakitan. Kamu tukar dia dengan anakku demi uang. Aku salah, Fania. Aku dipaksa keadaan. Aku dipaksa Bu Ratna. Lydia menangis terseduh-seduh. Aku tahu aku nggak pantas jadi ibunya. Aku jahat. Aku pantas dihukum mati. Dia menatapku dengan pandangan memohon yang menyedihkan. Fania, aku tahu aku nggak punya hak minta apa-apa sama kamu. Tapi tolong jangan buang Dito ke panti asuhan. Tolong rawat dia, atau carikan orang tua angkat yang baik. Dia nggak salah apa-apa. Dosanya ada di aku dan Bram. Jangan hukum Dito. Aku menatap wanita di hadapanku ini. Wanita yang merebut suamiku, merebut rumahku, dan mencuri anakku. Seharusnya aku meludahi wajahnya. Seharusnya aku tertawa melihat kehancurannya. Tapi saat dia memohon demi Dito, aku melihat sisi kemanusiaannya yang tersisa. Kamu pikir aku sejahat kalian? Tanyaku dingin. Selama 3 tahun ini, siapa yang bangun tengah malam saat Dito demam? Siapa yang menyuapinya saat dia nggak mau makan? Siapa yang mengajarinya jalan? Aku, Lydia. Aku ibunya. Bukan kamu. Lydia terisak semakin keras. Terima kasih, Fania. Terima kasih. Aku akan merawat Dito. Bukan karena permintaanmu, tapi karena dia anakku. Secara hati, dia anakku. Dan Riko adalah anakku secara darah. Aku tidak akan memisahkan mereka. Mereka bersaudara, meskipun orang tua mereka punya sejarah kelam. Aku berdiri, meninggalkan Lydia yang terus menangis menyesali perbuatannya. Pintu besi tertutup di belakangku, menutup babak kehidupan mereka. Proses hukum akan berjalan panjang, tapi aku sudah tidak peduli. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tanam. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami mulai tertata kembali. Aku, Riko, dan Dito tinggal di rumah besar itu. Aku merenovasi ulang rumah itu, membuang semua perabotan yang pernah disentuh Bram dan Lydia, menggantinya dengan suasana baru yang lebih cerah dan hangat. Perusahaan Papa juga perlahan mulai bangkit di bawah kepemimpinanku yang tegas. Sore itu,
Aku berdiri di teras depan. Tempat yang sama di mana aku diusir 3 tahun lalu di tengah hujan deras. Sekarang, matahari sore bersinar hangat keemasan. Di halaman rumput yang hijau, Riko dan Dito sedang bermain bola. "Ayo, Bang Riko. Oper sini," teriak Dito dengan semangat. Dia sudah jauh lebih sehat sekarang berkat gizi dan perawatan medis yang memadai. "Tangkap, Dek," balas Riko sambil menendang bola pelan ke arah adiknya. Mereka tertawa lepas. Tidak ada dendam, tidak ada intrik, tidak ada perbedaan status di antara mereka. Bagi Riko, Dito adalah adiknya. Bagi Dito, Riko adalah kakaknya. Sesederhana itu, aku tersenyum melihat mereka. Hatiku terasa penuh. Aku pernah kehilangan segalanya, suami, harta, dan anak. Tapi Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Aku mendapatkan kembali hartaku, kehormatanku, dan kini aku memiliki 2 orang putra yang saling menyayangi. Dito memang anak dari selingkuhan suamiku. Darah pengkhianat mengalir di tubuhnya. Tapi aku belajar satu hal penting. Dosa orang tua tidak diwariskan kepada anak. Dito lahir dari lembaran kertas yang kotor, tapi aku akan menjadi pena yang menuliskan masa depan yang indah untuknya. Aku melambaikan tangan pada mereka. "Riko, Dito, ayo masuk, ibu sudah buatkan pisang goreng keju." "Hore, masakan ibu." Mereka berdua berlari berebutan menghampiriku. Riko memeluk pinggang kananku, Dito memeluk pinggang kiriku. Aku merangkul kedua bahu mungil mereka. Inilah kemenanganku yang sesungguhnya. Bukan melihat Bram di penjara, bukan melihat Lydia menderita. Tapi melihat 2 anak tak berdosa ini bisa tumbuh bahagia dalam satu atap, di bawah perlindungan cinta seorang ibu yang tak akan pernah menyerah. Aku menatap langit sore yang indah. Terima kasih, Tuhan. Badai sudah berlalu.